Ternyata ada yang gerah dan panik jika Ahok kembali jadi Gubernur DKI 2024. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolim saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok. Saat dia harus menerima keputusan hakim untuk menjalani hukuman 2 tahun penjara untuk kesalahan yang sebenarnya tidak dia perbuat. Anehnya, satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Ahok mungkin sekarang sedang tersenyum. Doanya terjawab sudah. Karena itu apa yang mereka lakukan memang jahat. Tapi marilah sebagai orang yang percaya pada agama, kita percaya kejahatan semacam itu adalah tindakan yang akan diperhitungkan oleh Tuhan ketika dia menilai setiap manusia di hari akhir. Dan kan sangat mungkin juga bahwa dalam waktu 2 tahun terakhir ini, mereka sebenarnya sudah bertobat dan memohon ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Ahok pernah divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Tentu saja kasus ini adalah politis, kasus yang sangat dipaksakan. Ahok mendekam di penjara terhitung tanggal 9 Mei 2017 dan bebas pada tanggal 24 Januari 2019. Tentu saja banyak warga Jakarta yang mendambakan Ahok menjabat gubernur lagi, apalagi melihat kinerja Anies yang benar-benar bobrok. Tidak ada janji kampanye Anies yang benar-benar terwujud, maka bisa dipastikan jika Ahok dicalonkan kembali, maka kemenangan mudah diraih. Sepertinya banyak warga yang sudah menyesal hanya karena diancam tidak disalatkan mayatnya atau diancam neraka jika memilih pemimpin non-muslim. Dari pengalaman buruk yang sudah dialami warga Jakarta selama ini, sudah cukup memberinya pelajaran berharga bahwa agama yang dipolitisasi hasilnya adalah kerusakan. Jakarta sebenarnya sudah nyaris rusak parah, maka sekarang dibutuhkan orang-orang yang mau benar-benar memperbaiki Jakarta. Jika menghitung waktu masa pembebasan Ahok dari tanggal 24 Januari 2019 hingga tahun 2024, maka itu sudah cukup waktu selama 5 tahun, yaitu batas waktu yang menjadi syarat bagi mantan napi untuk ikut lagi pilkada. Meskipun nantinya harus diumumkan bahwa Ahok adalah mantan napi. Tetapi bagi warga yang waras, hal itu tak berpengaruh karena hampir semua warga tahu bahwa kasus yang dialami Ahok adalah kasus yang sangat dipaksakan. Ahok dipenjara bukan karena korupsi, bukan karena memukul anak kecil seperti si Bahar, atau kasus terorisme seperti Munarman, atau kasus seperti yang dialami Rizik. Bukan. Ahok justru datang sendiri ke kantor polisi menyerahkan diri, tidak kabur ke Arab Saudi ataupun ke Korea misalnya. Jadi sangat jelas siapa orang yang pengecut dan siapa yang jantel. Peraturan mantan napi bisa ikut pilkada tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PPU 17/2019 yang memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara. Putusan MK ini telah mengubah pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang sebelumnya tidak ada persyaratan jeda waktu, kini harus ada jeda waktu 5 tahun. Jadi warga Jakarta sudah tak sabar Ahok kembali memimpin Jakarta dan mengubah Jakarta menjadi kota yang bertaraf internasional. Dan warganya pun benar-benar bahagia, bukan hanya klaim seperti janji-janji Anies Sandi. Semoga saja waktu itu akan datang dan Jakarta mempercepat proses kemajuannya yang sudah hampir rusak parah selama ini di bawah komando Anies. Penghargaan yang sudah diborong oleh Anies tidak bisa menutupi kekurangannya. Penghargaan itu tidak bisa menutupi ketidakbecusan Anies. Penghargaan itu hanyalah topeng. Faktanya, Anies tak bisa kerja cuma omong doang karena warga melihat dengan jelas lingkungan Jakarta. Warga menyaksikan dan merasakan semua janji-janji Anies Sandi tidak ada yang terlaksana. Semuanya omong kosong, mundur, kotanya melarat warganya.
Namun rupanya baru saja dilempar wacana bahwa Ahok berpeluang maju jadi calon gubernur di DKI. Ada yang kegerahan, sudah pasti orang yang kegerahan ini adalah orang yang haus kekuasaan. Bisa jadi ingin seperti Anies yang perlente tapi tidak bisa kerja, tidak kreatif mengatasi masalah ibu kota, namun hanya ingin enaknya saja. Buset kan? Salah satu orang yang kegerahan mendengar bahwa Ahok berpeluang jadi gubernur lagi yaitu dari pihak Nasdem. Dan kita tahu siapa yang punya Nasdem dan siapa yang memberikan penghargaan kepada Anies. Penghargaan yang aneh, ibu kota yang sudah hampir rusak parah kok dapat penghargaan. Sumber resapan yang tak karuan, penghargaan. Bambu senggama yang unfaedah jelas saja sebuah kemunduran. Program kerja atau janji kampanye Anies tidak ada yang kelar, ini saja sudah bisa menilai bahwa penghargaan itu hanya politis. Orang yang tak kreatif kerja kok dapat penghargaan? Pret dah. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem wilayah Jakarta Banten, Effendi Khairi gerah dan tak ingin Ahok maju lagi dalam Pilkada DKI. Ahok belum bicara, orang-orang seperti ini sudah kagetan dan panik. Sudah rahasia umum jika Ahok jadi gubernur DKI, para bohir yang bisnisnya menggurita itu dan bisnisnya di Jakarta akan terganggu, akan mengalami guncangan hebat. Ahok datang bagi mereka seperti gempa bumi yang dahsyat, maka karena itulah mereka harus menghalau Ahok jangan sampai benar-benar menjadi gubernur DKI Jakarta. Kata si Effendi ini begini, tapi bagi kami, bagi Nasdem, Ahok selesai. Paling tidak menurut saya lah, gak perlu lagi memikirkan atau bermimpi lagi jadi gubernur DKI. Itu kan masa gak boleh kita punya pemikiran itu. Rupanya Effendi ini ingin mendikte hak orang lain ya. Bahwa siapa yang berhak jadi gubernur adalah keputusan warga, meskipun memang partai berperan mengaturnya. Tapi Nasdem bukanlah satu-satunya partai di negeri ini. Alasan Effendi bahwa kalau Ahok memimpin Jakarta lagi maka dikhawatirkan akan terjadi kehebohan dan memicu kontroversi. Tentu saja kalau Ahok jadi gubernur, para koruptor yang akan bikin ribut akan sangat kesal dengan Ahok. Para penikmat anggaran DKI di masanya Anies pasti akan kesal karena pesta sudah usai ketika Ahok datang. Itulah sebenarnya yang dimaksud kontroversi. Jadi menghalangi Ahok memimpin DKI berarti sama saja membiarkan para garong anggaran beraksi sangat leluasa.